Yo, what's up man? Yo. Ini gue lagi nge-react ya, nge-reaction atau game coming in 2025 in PC, Xbox, Game Pass. Jadi gue baru tahu guys, kalau Game Pass kalau Xbox, kalau PC guys, gitu. Ngerti gak sih kalau PC, kalau Game Pass, Xbox gamenya. Jadi kalau Game Pass gini, terus kalau PC begini gitu. Terus sama kalau PlayStation ada PC doang gitu. Nih gue lagi nge-reaction dari Enfant Tribal. Oke, ini udah lama juga gue kok belum subscribe sih? Kayaknya gue udah subscribe deh. Yang lambangnya logonya tuh kayak emotnya raja gitu, Prince, warna pink. Kok belum gue subscribe sih? Udahlah. Tuh ada Steam juga, wishlist Steam. Biasanya kalau game-game simulator atau yang planet-planetan begitu, sorry, agak leher pegel gue ya. Dan tadi gue habis capture biasa di sekitar 30 menitan, 40 menitan Call of Duty Black Ops 6. Black Ops 6 itu agak aneh ya, maksudnya sebentar, jangan kemana-mana, breaking. Yo, yang rada bingung kenapa? Yang satunya posisinya tuh nyebelin gitu. Nyebelinnya figur-figur NPC, ini banyak ya game-game kayak RPG atau horror action yang berkarakteran robot-robotan, udah metaverse-nya udah modernisasi begitu loh. Tapi kalau menurut gue sih gue kurang suka ya dengan actionnya robot terus bisa nembak third person, tapi nggak masalah juga sih. Ini kalau menurut gue patut dicoba untuk para gamers gitu ya. Ini gue infoin aja dengan visual dengan gue doang, nggak ada suaranya dan monolog podcast gue ini. Dari ini yang gue lagi lihat ini udah menit ke-6 ya kan, dia bikin 54 menit. Dari Enfant Tribal, sekali lagi disclaimer, gue cuma untuk nge-reaction no visualnya YouTube dia ya, karena takut kena copyright juga kan. Jadi udah metaverse-nya aneh-aneh guys, horror tapi berkarakter nih sekarang figurnya robot-robot begitu. Kayak masa depan tapi tetap di bumi gitu. Ada mobil traktor, penggali tanah, traktor tuh yang gede gitu. Pokoknya terus kotanya hancur-hancuran lah ya pokoknya. Terus berkabut. Gue gak tahu nih dari developnya siapa nih. Dan third person, terus ada makhluk-makhluk aneh, infected. Infected ini dibocorinnya mungkin prolog intro gameplaynya langsung ya, bukan trailer ya. Tapi gameplaynya nih lumayan loh, sekitar 5 menit 3 menit mah ada nih. Oh, hanya di Epic Games, dari Epic Games guys, cuma hanya di Steam doang. Dari Epic Games. Epic Games tuh ya franchise-nya banyak sih dia, dengan siapa developingnya gamenya, nge-guide-nya dengan siapa lagi. Ini apa lagi nih? Gue lagi nunggu penasaran ini doang gitu loh, game si Metal Gear Solid. Kemarin gue memainkan ini sambil ngobrol ini aja ya, nggak terlalu serius. Mainin Ninja Gaiden Black 2 yang dimana remasternya ternyata dari Ninja Gaiden 2 yang logistik yang holistik atau apa lupa inget gue. Itu yang lamanya, yang OG-nya ya. Yang full bundle di Game Pass itu masih ada nih, ada infected lah gitu, aneh. Mukanya begitu-begitu. Ini perzombian infected juga, nggak tahu nih dari gamenya siapa. Ini third person kayaknya ya. Waduh. Tapi ya agak aneh ya dengan dia trailernya, gameplaynya tuh be stealth, ada juga stealth killnya, horror, aneh zombinya, agak aneh ya. Apakah ini game Indonesia? Gue nggak tahu ya. Oh, Be the Last Remains. Apakah ini game Korea gitu? Biasanya kalau figur-figur NPC atau si figur aktor di gameplaynya ini agak sedikit kaku menurut gue ya. Yang banyak sekarang menyaingi game-gamenya kayak Western, The Last of Us, Last Remains, pakai last gitu. Ini pasti kiblatnya ke The Last of Us kalau menurut gue. Gitu. Terus yang rada aneh gue memainkan di Black Ops 6 yang tadi ya. Di chapternya hunting season. Itu hunting season kan seru tuh, open maps, bisa naik mobil. Gayanya kayak kompetitornya Ubisoft tuh kayak Ghost Recon Breakpoint, bisa berempat kan. Dulu kan Breakpoint itu awal-awal dia sendiri doang tuh, si siapa nih, nomadnya.
Kalau di Ghost Recon Wildlands yang lamanya di zaman PS4 Fat atau PS4 Slim, itu mereka berempat. Terus kita bisa nyuruh, lu posisi satu ke sana. Terus posisi bertiga harus ke situ, hold dulu segala macam. Ada mod-mod yang dibikin mechanical-nya. Ya udah, gue sebagai misalnya leadernya lah atau kaptennya di situ. Tapi kalau di Call of Duty Black Ops 6 beda dengan Black Ops yang dulunya udah memperbaiki lah daripada Call of Duty Modern Warfare yang 3 atau Call of Duty Modern yang terakhir di 2022 atau 2023, 2024 itu kan agak aneh ya. Yang dapat full Game Pass-nya juga itu Black Ops 6 dan Cold War nggak dapat, cuma sama Modern Warfare 3 yang terbaru, rilisan 2 tahun lalu. Tapi pas di Hunting Season Black Ops 6 ini balik lagi, itu aneh banget. Jadi si 3 orangnya ini, si Marshall, Adler, sama si Park. Si Park ini masuk lagi sebagai anggota pasukan khusus Inggris lah, suruh ngebantu si CIA ini, Marshall dan si jagoan gue nih, si siapa namanya, Case, kan dipanggilnya Case. Mukanya nggak kelihatan, nggak tahu itu Case siapa. Nanti pasti ada bukan main blowing ya. Ada di balik game ini Black Ops 6 kelanjutannya atau Black Ops 7 Resistance atau apalah judulnya nggak ngerti, atau Black Ops 7 aja. Ini si Case ini siapa? Di endingnya gue udah tamat. Di kantor CIA ada pembelot. Yang dimana waktu itu si Case jatuh dari helikopter dengan si Hero, berantem. Terus nggak ada kontak dari si Marshall dan lain-lain. Case. Lu di mana? Lu masih hidup nggak? Atau segala macam gitu kan? Ceritanya gitu. Atau kontak dari Adler atau Marshall. Itu kan si pentolannya biasanya yang figur baru di Black Ops 6 ini kan si Marshall nih, si keturunan negro ini, kulit hitam. Tapi si Adler, gue selama ini gue tidak memainkan Adler. Si Woods lagi di kursi roda Black Ops 6. Terus si Chef itu baru. Terus si Felix, dia orang Inggris, intelijen juga yang dipecat gitu kan. Dari MI6 atau apa nggak ngerti lah ya. Dia dituduh ngebunuh kasus dan lain-lain gitu. Bukan true story sih. Bukan based on true story, tapi based on story Black Ops 6 gitu si Felix. Makanya digayat sama si Marshall nih. Seakan-akan tuh CIA itu ada pembelot gitu. Udah kelihatan lah ya. Si Pantheon ini, si misalnya bukan founder ya, sebutannya ketuanya lah ya, ketua si CIA, sebutannya si siapa namanya? Pantheon itu si pentolannya namanya lupa, pokoknya siapa lah. Dituduh ternyata si Hero ini full spoiler yang belum pernah mainin Black Ops 6 mungkin di sedikit ya mohon maaf, maksudnya ya kalau lo agak spoiler lo skip aja, tapi gua nggak full story kok. Yang gue mau ngebahas aja itu figur 3 orang itu pas gue mainin di Hunting Season di chapter di part 4 lah ya sebutannya ya. Kalau save house gue nggak hitung lah, karena di situ nggak ada storynya, cuma untuk ngerjain ini terus upgrade apa, misalnya ada teka-teki puzzle di bawah tuh mesin panasnya, generator, cuma itu doang gue. Sama yang di piano ada tuh di save house-nya. Tapi gue fokusnya di Hunting Season-nya. Gue lagi jalanin mission, musuh dari sana, dari sini, dari atas, dari kiri, kanan. Gue main mode normal, gua rubah hard. Itu si NPC-nya si Marshall dan si Park itu kagak ngaruh, gue bingung gitu. Sorry agak ngeframe ya, karena gue cuma hanya pakai facecam doang. Ngeframe-nya cuma mungkin ini 720 atau 1080 doang, nggak pakai 60 fps atau 4K, jauh, cuma lighting seadanya, cuma lighting ruangan doang sama lighting murah gua doang. Dan ini pakai facecam beneran plek-ketiplek ya, cuma yang connect gua ke konsol Xbox gua, untungnya bisa. Ini gue pakai aplikasi Prims, lu bisa gunain juga ya kan, nggak perlu gue rahasiain juga, udah banyak di Play Store juga. Karena Xbox ini bisa connect ke Play Store ya, karena kan connect ke Spotify juga bisa, YouTube aplikasi juga bisa, kayak PlayStation juga lah. Teman-teman lo punya PlayStation, ada Spotify, ada Netflix kan, terus ada apa lagi? YouTube, Twitch dan lain-lain gitu. Dan ini yang gue bingung, gue rubah difficultnya. Ini si NPC si kampret ini kagak nembak gitu loh, maksud gue. Gue compare masih mendingan gue main game lama. Untungnya di Game Pass itu gue nggak ngeluarin duit, makanya berjuta-juta game, mau game lama kek, mau game apa kek, masih gue mainin di Xbox Game Pass, khususnya di Game Pass-nya ya. Ya mungkin kalau lo mau eksternal beli game digital di luar itu di Microsoft Store-nya, ya lo keluarin kocek lagi gitu. Misalnya lo mau Red Dead Redemption ya di Game Pass nggak ada, belum dibeli sama Microsoft. Rockstar misalnya RDR 2 ya lu belum bisa, atau RDR Remaster ya nggak ada di Game Pass karena belum dibeli sepenuhnya, atau kasarnya disewa lah, kita berlangganan. Sama aja lu kayak PlayStation Plus, lu berlangganan
Cuma lu dikasih gamenya cuma 3 atau 4 atau 5, kadang 4-5 game gratisan dari PlayStation pun itu sampah semua gitu. Bukan sampah junk atau feedback ya, maksudnya gamenya tuh katrok gitu. Katrok tuh maksudnya jelek gitu sebutannya kalau bahasa milenial 90-an dulu, angkatan gua. Katrok tuh jelek banget. Gua udah merasakan itu dari PS4, pernah merasakan PS5 cuma sebentaran doang dibayarin adik gua. Terus ini apaan? PlayStation Plus sama Standard Edition-nya bonusan game digitalnya katrok-katrok semua gitu maksud gue. Gue masih mendingan Game Pass ngeluarin yang 3 bulan berlangganan atau 2 bulan 5 bulan lebih murah, bikin akun baru, nanti gue perpanjang bikin akun baru lagi karena lebih murah dibanding PlayStation gitu. Gue ngompernya gitu. Wah, lebih kerenan ini 100 game udah full game. Gue mau main save data dari cloud datanya si Game Pass gue, akun gue sendiri atau dari konsol langsung, bebas-bebas aja gitu maksud gue. Misalnya nih gue udah lama nggak pakai akun gue nih, ya kan? Nggak gue perpanjang lagi, tapi cloud datanya masih ke save. Yang penting lo perpanjang lagi aja, aktifin gitu. Sama aja, dibolak-balik. Cuma beda brand aja. Tapi yang gue suka di Xbox Game Pass ini, gamenya yang lama-lama masih ada gitu. Kayak misalnya Shooter Action, Call of Duty, apa tuh? Yang bukan Call of Duty deh, kompetitor misalnya dari Electronic Arts, EA Games. Kayak Battlefield 4, terus Battlefield 1, 5 masih ada gitu. Battlefield 2042 masih ada. Gitu loh. Kehebatannya Game Pass atau Xbox gitu kan. Karena game yang baru rilis nih, misalnya nanti ada Doom The Dark Ages atau apalah nyebutnya, gue nggak terlalu bahasa Inggris ini ya. Itu bisa di Game Pass dapat full. Anggap aja kita berlangganan tapi nggak sepenuhnya punya kita. Tapi lu dikasih ranah, lu main full, bukan trial atau demo. Yang penting lu berlangganan aja, punya akun baru, welcome to Xbox Family atau Game Pass Family, ya udah gitu maksud gua. Dan balik lagi, sorry keluar dari konteks, itu gua ngejelasin aja. Sama si NPC ini, si Park sama Marshall, gue tetap kena hit gitu, kena tembak gitu. Kayak misalnya nih gue lagi Stalker 2, gue mainin di Xbox. Itu FPS-nya cuma 1080. Aneh banget. Nggak bisa 1080 60 FPS, cuma ya kasarnya 1080 30 FPS. Ini gue sampai nge-reaction sampai lupa nih. Ini udah menit ke 16 menit. Ini ada game apa lagi nih? Ini kayaknya game PC ya. Kalau dari figur-figurnya bisa multiplayer atau co-op. Tetap modernisasinya, kota kehancuran, terus diserang alien-alien, makhluk-makhluk aneh, pokoknya gitulah. Tapi figurnya gue nggak suka kalau yang apa ya, third person tapi udah aneh gitu, udah mechanical-mechanicalnya udah ya nggak terlalu realistik. Yang ya gue lebih suka yang horor bener, Infected kayak Resident Evil, Alan Wake, yang agak mind blowing gitu kan. The Dark Prison lawannya masuk ke dunia lain untuk mengeluarkan si Alan Wake dari yang pertama dan kedua. Yang kedua kan bukan remake kan, tinggal nunggu yang pertama yang di remake nih. Itu gue suka yang kayak begitu gitu. Sama The Last of Us. Jadi kayak beneran real life, ada banditnya, rebelnya, kita ngelawan orang lawan orang, lawan infected, lawan big boss infected juga gitu. Gue lebih suka yang kayak begitu gitu. Mungkin yang kayak teman-teman yang nggak suka true story, storytelling yang berkepanjangan linear kayak Resident Evil atau boringnya suka yang dar door, tapi gue lebih suka gitu, lebih intens, gendang telinga gue nggak terlalu capek gitu. Kalau main game yang kompetitif, ya bisa diatur sih, lo bisa ngotot, bisa punya argumen lo sendiri, bebas. Ya kan bisa diatur volumenya bang, iya sih. Tapi kan konsepnya itu terus, bosen, ngerti nggak sih lo? Push rank, jadi stres tinggi gue udah sebutannya, gue udah ngebikin program gue tuh nge-review game atau main bebas santai atau streaming goblok-goblokan buat di TikTok gitu kasarnya, yang penontonnya juga sepi gitu kan, gifternya juga pada hilang pelit kemana tahu, karena mungkin gaya gue nyerocosnya agak-agak pahit gitu ya, mungkin baperan nih penonton Indonesia kan, baperan nih jujur aja, subscribe enggak, cuma nonton doang gitu manteng. Atau follow juga enggak gitu, enggak ada kontribusi. Padahal follow dan subscribe itu gue bilang sekali lagi gratis gitu, lu nggak bayar kayak lu berlangganan kayak Netflix, ngerti nggak sih lu? Kayak misalnya lu nonton Netflix mau yang season film horor,
Tapi lu nggak pernah nonton, nggak ada waktu. Percuma lu buang-buang duit. Kayak misalnya lu punya wifi 2 biji, satu satu wifi doang. Routernya nyala terus. Tapi lu jarang di rumah. Ngelayap mulu, ngapain lu bayar wifi mulu tiap hari? Di rumah juga hitungannya seminggu cuma paling 2 hari. 2 hari juga itu ngelayap lagi. Sama aja kayak gitu. Ya ngapain lu, mendingan nggak usah nggak bisa berlangganan. Subscribe itu kan berlangganan sebutannya. Subscriber berlangganan. Ngerti gak sih? Kayak gitu aja sih. Kayak gue misalnya subscriber Spotify yang nggak mau ada iklan-iklan lewat podcast siapa kayak lewat atau siapa gitu ya, gue berlangganan subscriber tuh namanya subscribe gitu. Agak aneh gitu. Mechanical Black Ops 6 ini gue sampai gue nge-review beberapa game yang gue di 2025 coming in 2025 kebanyakan game simulator survival gitu gue nggak suka sih ya. Mungkin orang bule suka ya, tapi karena gue orang Asia dan Indonesia, bukan orang Western, tapi suka game Western gitu. Westernnya tuh ya kayak yang gue bilang, gue sebutin tadi gitu. Triple A, Alan Wake 2, Ghost Recon Wildlands, terus apa yang shooter action tuh misalnya Call of Duty yang first person, storytellingnya yang kayak Black Ops 6 udah kuat nih gitu. Ada stealth-nya, ada modelannya, ada kayak sniper ghost-nya. Terus nggak bisa yang bara-buru kayak di Modern Warfare 3 atau Modern Warfare 2 yang terbaru gitu kan di 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Nggak kayak gitu konsepnya. Black Ops 6 ini gue udah suka gitu loh. Jadi udah beberapa review kok orang udah perbaikan nih gitu loh. Triax ini udah perbaikan, Call of Duty udah perbaikan, Activision publisher tetap walaupun Blizzard udah sepenuhnya juga, gue juga kaget buset, tahun kemarin Black Ops 6 di November ini gratis. Gila. Kirain gue tuh nggak bakal dapat kayak Call of Duty Cold War deh, di Game Pass aja nggak digratisin, nggak full gameplay. Malah si Modern Warfare 3 yang dipilih, mungkin dia ya lebih pintar ya, intelligent developer gede kan. Nih kayak Techland juga lagi ngerilis game juga namanya Wolf apa gitu ya, tentang Dracula atau manusia serigala. Ini seru juga nih. Oh kan, ini keren nih. Gue suka kayak gini-gini baru. Kalau Techland itu kan yang ngebuat kalau nggak salah bukan Walking Dead. Aduh, jadi lupa gue gamenya. Dying Light. Nah, Dying Light 1, Dying Light 2, Dying Light 3 kan. Techland itu yang ngebuat. Gue dulu kebalik. Kirain gue Dying Light itu yang ngebuat itu Deep Silver, bukan ternyata. Kalau Deep Silver itu kan yang ngebuat Metro Exodus ya kalau nggak salah, Metro Exodus. Metro Exodus 1, 2, 3, terus Metro Exodus Metropolitan apa gitu. Metro kok Metropolitan sih, apa ya? Metro Exodus lah, Metro Exodus apa gitu pokoknya, gue gak ngerti itu. Trailernya kadang cuma 2 detik, nggak ada sampai 1 menit gitu loh. Itu aja sih yang lo bisa lo cobain, teman-teman yang belum pernah mainin Call of Duty Black Ops 6. Sorry kalau agak angin gini, memang gue agak sedikit bassnya gue agak kurangin aja gitu. Dan apa ya, satu lagi ya, agak aneh gitu, agak aneh. Ini buat apa figur 3 orang ini untuk jalanin mission di hunting season di Irak gitu kan, untuk menemukan perjalanannya untuk ke palasnya si Saddam Hussein ceritanya gitu. Ini kok aneh, gue bilang. Ini buat 3 figur ini buat apa? Mendingan gue ngerjain sendiri, dikasih figur misalnya gue mau mainkan playernya dia nih si Case, sendiri aja udah. Kayak misalnya jadi kayak Sniper Elite Ghost Recon gitu, atau Sniper Ghost sendirian aja gitu. Buat apa NPC ini nggak damage atau nembak ke musuhnya, nggak nembak gitu. Jadi gue rame sendiri lah. Kok musuhnya nembak ke gue semua, tapi ini NPC 3 ini si mechanical yang dikasih developer ini ngapain gitu, ngebantuin di chapternya hunting season gitu loh men, maksud gue. Jadi gue bilang ini agak aneh. Jadi bukan gue jadi tensi tinggi, tapi ya namanya kritikus kan, atau kritikus gamers. Gue juga jadi mau belajar jadi reviewer gaming. Ya mudah-mudahan gue bisa jadi apa ya, jurnalis gaming yang solois sendiri gitu kan. Oh, Dying Light the Beast. Iya benar kan. Dying Light the Beast. Ini nggak tahu ya. Mungkin di summer, di Oktober Novemberan kali ya. Dying Light the Beast. Tapi yang nggak suka, balik lagi. Dying Light itu sama kayak ini, kayak Dead Island gitu. Dead Island juga ngikutin Dying Light gitu loh, maksud gue. Dia tapi kan kalau Dead Island 2 yang terbaru itu ada juga, gue dapat di Game Pass. Nanti gua review deh satu-satu deh. Game Pass ini dapat apa aja yang ada di game di PlayStation. Gitu loh, yang nggak dapat bonus atau di PlayStation Plus lo belum dapat Dead Island 2 misalnya gitu kan. Nah, gua nggak tahu karena gua nggak punya PlayStation lagi.
Itu tuh cuma senjatanya kapak-kapak doang gitu. Capek, minimal lu dikasih setup-nya minimal 2 senjata, handgun atau misalnya satu lagi rifle minigunnya lah gitu sebutannya. Kan jadi seru ya maksud gua. Survival infected tapi lu cuma pakai golok-golok doang. Wah, apalagi Dead Island 2 capek gerakinnya men. Berat banget. Capek berat sampai ini gua tuh bengkak men asli. Tangan gua tuh sempat bengkak nih. Bengkaknya tuh karena sarafnya ototnya kan gini terus jalan gitu segala macam. Kalau seberat-beratnya kayak Alan Wake tuh enak tuh. Simple, jalan santai, bisa lari, bisa ngedodge juga, terus bisa dodge-nya tuh juga enak, ringan, ngebawa figur si figur playernya ini misalnya si Alan Wake-nya gitu kan, enak gitu. The Last of Us juga seberat-beratnya juga tapi gesit gitu. Nggak kayak Dead Island 2, buset deh, capek banget. Ini game horor apa lagi nih bentar. Ini agak lama ya podcast solo ini ya. Nobody's left anjing. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang bisa meninggalkan. Nih kayak begini nih. Game stealth, survival, ada musuh orangnya bener. Nih gue suka nih. Kayaknya ini Steam deh tapi. Kalau dari figur sih PC ya atau Steam ya. Bukan di Xbox deh. Aduh, efek apinya jelek banget. Gue nih dari sekilas gini aja, gameplay dan trailernya aja. Kan gue bukan pernah lagi, memang gue kan ngelihat beberapa game-game yang stealth, tembak-tembakan gitu. Efek apinya aja, firingnya itu masih kurang bagus kalau menurut gue. Tapi ya itu selera ya, mata orang kan lain-lain nih. Kalau menurut gue sih, ini kayaknya game open world ini, gue nggak tahu nih, pasti ngeluarinnya di PC atau Steam, bukan di Xbox. Kalau di Xbox gue nggak mainin sih. Atau gua review juga. PC ini game PC men. Masih kasar banget. Oh di hutan-hutan, third person, terus gerakannya juga masih kaku. Kalau game PC itu kelihatan deh. Kelihatan gerakannya tuh nggak luas gitu loh. Dibanding game, bener kan Steam kan? Wishlist on Steam, bener guys. Kelihatan lah pokoknya. Game AAA Xbox, PlayStation 5, sama apa lagi? Game Pass gitu kan. Xbox sama Game Pass beda lagi nih. Game Pass tuh developer beda lagi loh. Ini Game Pass ini kan sebenarnya yang bekerja sama dengan Xbox Microsoft aja sebenarnya. Gitu loh. Sebenarnya Game Pass itu punya develop beda lagi men. Gue juga baru tahu. Jadi ada game yang di Game Pass. Karena gue lihat, gue riset gitu. Di bawahnya kan wishlist on. Dia tuh keluar di mana aja. Misalnya di Nintendo Switch. Terus misalnya Steam. Belum ada nih. Kalau developer Steam Deck misalnya. Steam Deck, ROG Ally gitu. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Karena semuanya itu kan kalau Steam Deck, ROG Ally itu kan buying digital gamenya itu kan lewat Steam kan. Gitu loh. Kayak misalnya kayak Microsoft ya. Microsoft Store gitu loh. Kalau untuk di Xbox-nya. Atau lo main di komputer ya udah. Tuh beda. Kalau gamenya Xbox pasti beda. Tuh. Lebih liar gitu, grafiknya lebih liar dan lebih detail. Ini pasti Xbox. Yakin gue nih apa nih judulnya. Nah ini survival seru nih. Ada Infected-nya. Ada AK-47. PvE bisa berdua. Atau gue gak tahu ya bisa multiplayer. Anjing. Tarantula raksasa. Anjing beruangnya jadi bermutasi begitu, keren juga nih. Ya ini pokoknya kayak PvP kan bener kan. Terus bisa multiplayer, terus bisa lawan sama player lain atau sama komputer lawan komputernya. Nah ini seru nih, bisa bertiga, berempat. Cuma nggak tahu ya. Ini trailernya bukan trailer tapi ini udah ke open maps-nya, ke gameplaynya gitu loh. Ini antara Steam atau Xbox atau ya gue nggak tahu ya. Kalau grafiknya sih Xbox sih, tapi gue nggak tahu nih. Fight for future alone, with trust, survival. Jadi dunianya open mapnya tuh udah aneh-aneh gitu loh. Kena Infected kayak gamenya siapa ya? Terakhir itu ya, modelannya kayak gini-gini juga nih. Jadi lupa gue. Tuh ada robot, beruang lawan robot, jubahnya. Beruang pakai jubah ada keluar naga api gitu dari mulutnya. Aneh juga nih.
Tapi seru sih. Ya patut dicoba sih ya, mechanical develop tuh kan. Ini apa nih? Coming out 2025. Nggak kelihatan di Xbox atau di Steam. Karena Arknown itu kan ya nggak bisa ngejamin, dia mendingan nggak usah ditulis gitu. Takutnya kan orang ngejanjiin di Steam misalnya, game ini di Steam nih orang kan udah pada standby kan. Kalau kecuali ada wishlist on 2025 sekarang gitu, udah bisa tuh di wishlist atau pre-order. Ini dari tadi gue nungguin game Xbox mana lagi, nggak ada lagi bro. Aneh. Tuh, banyak sekarang nih 2025 nih banyak game modernisasi open maps yang senjatanya udah agak freak begitu, udah di customize-nya udah aneh. Ini apa nih? Ark Riders dari developnya. Coming 2025, nggak dikasih tahu lagi di Xbox atau di Steam atau di mana. Lagi banyak nih game-game yang RPG shooter action atau horror action third person yang berbaunya di hutan-hutan gitu. Kota kehancuran, berkabut, begini segala macem. Gue nggak tahu nih terinspirasi dari siapa ya? Mungkin dari Silent Hill kali. Bisa jadi Silent Hill 2 jadi develop tuh termotivasi ya. Mungkin dia ini mau, oh ada telepon, kaget kirain gue dari mikrofon gue yang error. Nah ini first person nih. Anjing. Kaget gue. Ya pokoknya gitu guys. Atom Fall Maret 27 pre-order now. Terlalu cepat. Dia tuh si ininya juga si ya YouTubernya, dia wishlistnya di mana aja gitu loh. Maksud gue nih ngasih tahu di mana, ngeluarinnya di mana segala macam. Sorry ya kalau mikrofon gue ini Cina-cinaan doang guys. Mikrofon lama gue bentukannya udah kayak Shure ya. Ini bukan Shure tuh, ini ada tombolnya tuh. Dan kalau Shure mah polos saya ada tulisannya Shure juga kali di bodinya, di sini Shure, ini Cina-cinaan guys. Ini mikrofon lama gue berjuang dulu di zaman gue masih ngeband ya, anjing ngeband enggak sih. Zaman gue di ya kerja di beberapa tempat gitu kan lumayan, tapi gue baru ngegunainnya sekarang ya udahlah. Gitu ya guys. Dan ini gimana menurut lo? Game coming in 2025 menunggukan mendingan Metal Gear. Gue sih masih menungguin Metal Gear Solid Snake Eater Delta yang remake-nya bener-bener di Tokyo Show, Tokyo Game Show kemarin di tahun lalu. Itu keren banget gitu kan, walaupun dimainkan dengan ya pastinya kreator Jepangnya sendiri. Ini loh menjeniskan gini, lumpurnya begini, customnya juga udah begini, daun-daunnya juga lebih realistik, batu-batunya, buayanya. Terus di hutannya juga lebih tetap grafik klasiknya masih nggak ditinggalkan, tapi ya karena udah bekerja sama Unreal Engine. Kalau udah sama Unreal Engine tuh polesannya udah lain sih, gue percaya asli. Gitu aja guys, kayak misalnya nih gue mainin Ninja Gaiden 2 Black sama Unreal Engine walaupun remaster itu udah beda banget di mata tuh, udah nggak enak, nggak mual gitu. Maksud gue udah terbiasa mungkin game yang polesannya gue begitu kali ya mungkin ya. Ya udahlah. Itu kan selera lagi. Kayak lo makan mie telur tuh mendingan yang basah atau mie goreng atau pakai cabai rawit atau enggak. Gue ngomong apa sih? Gitu aja deh. Ya, semoga di 2025 ini ada game triple yang terbaik atau mudah-mudahan sih ya. Ya mudah-mudahan sih Resident Evil 5 remake, 6 remake sebelum Resident Evil 8 gosipnya juga belum tahu, belum jelas. Ya moga-moga aja gitu, moga-moga aja, oke? Moga-moga aja ada game triple yang terbaik kayak Alan Wake 2. Terus The Last of Us Part 3 juga isunya belum tahun ini, trailernya belum jelas. Mudah-mudahan di ya kemarau inilah ya. Asik. Musim kemarau tahun ini ada The Last of Us Part 3 di rilis trailernya. Yang penting trailer aja dulu gitu kan. Misalnya coming ini 2026 kayak di Desember 2026 nggak apa-apa juga sih gitu. Yang penting GTA 5 deh sama Metal Gear Solid Snake Eater, udah gitu aja, udah cukup gue. Gue sambil menunggu ya kan. Spoiler YouTube orang dulu juga nggak apa-apa gue. Bodoh amat kan. Sense-nya kan beda. Ya kan, memiliki rasa untuk nge-review game dan main game yang ngelihat orang sama mainin sendiri kan lain gitu kan. Walaupun udah spoiler tapi kan kita memainkan beda lagi. Sudut pandangnya gitu. Sudut pandangnya, previewnya lain lagi. Orang review begini, preview gue review gini. Atau sorry bahasanya kalau gue agak salah ya. Terus secara muanya gitu kan. Open maps GTA 6 misalnya. Tadi gue nyebutnya GTA 5, GTA 6 maksudnya.
Ya gue sih nungguin itu aja GTA 6 kalau memang beneran rilis tahun ini